Bagaimana perbedaan dan mana yang lebih baik antara water heater yang menggunakan sistem membran seperti ini, seperti di merek Rinnai, Paloma, Wasser, dan lain-lain ya, dengan dibandingkan dengan water heater yang sistemnya pakai flow switch seperti ini. Ini ada di Nico, Luzio, Cellgrid, dan lain-lain ya, pokoknya yang setara. Jadi ada dua macam sistem operasi dari water heater, itu yang membran ya seperti ini, ada kotak ini, dan yang polos ya tidak ada kotak ini karena pakai flow switch ya. Perlu kita pahami untuk yang flow switch ini, cara kerjanya ketika air masuk ke sini ya, masuk ke input ini akan mendorong, ada logam di dalam, mendorong naik sampai menyentuh magnet switch, jadi dia akan on ya, jadi tanpa harus tekanan. Itu kelebihannya water heater yang menggunakan sistem flow switch, tidak perlu tekanan yang besar ya, tidak perlu pakai pompa. Lepas dari masalah shower, kalau shower kecil showernya ya kan tidak pakai pompa, tapi yang pasti kita bahas masalah water heaternya bisa nyala atau tidak. Nah itu kelemahannya. Untuk yang sistem flow switch ini tidak bisa diatur suhunya, mau panasnya atau kurang panas atau terlalu panas, itu nggak bisa lagi diatur kecuali kita pasang keran gas ya. Nah jadi itu kelemahannya. Kelebihannya penggunaan airnya tidak perlu pakai pompa. Terus untuk yang sistem membran ini bagaimanapun juga, walaupun ditulis di sini low pressure, di sini low pressure ini bukan berarti dia tidak butuh pompa. Tetap akan dibutuhkan pompa atau tekanan air yang cukup besar, karena membran ini sistemnya tekan, bukan mendorong seperti ini asal logam kedorong lewat ke magnet hidup. Tapi kalau ini memerlukan tekanan yang cukup untuk menekan tuas ya, menekan tuas agar microswitch terbuka baru bisa on. Di samping membuka microswitch, tuas itu sendiri juga membantu solenoid untuk membuka ya, untuk membuka gas. Jadi kerja solenoid itu lebih ringan. Secara kelebihan dari water heater yang memakai sistem membran, itu panas dinginnya itu bisa kita atur ya, bisa kita atur bukan hanya dari soal api besar kecilnya, tapi dari tekanan, dari flow. Karena kita tahu kapasitas water heater itu terbatas ya, rata-rata hanya 6 liter per menit. Nah kelemahannya apa? Yaitu tadi kelemahannya hanya akan berfungsi normal jika pakai pompa atau tekanan airnya besar. Itu saja kelemahannya. Nah kelebihannya di samping bisa mengatur ini ke relay dan ke solenoid, juga ke baterai, itu akan lebih awet. Kenapa? Karena penggunaan power untuk membuka solenoid itu lebih kecil karena dibantu oleh tuas dari tekanan air. Beda dengan yang sistem flow switch ini. Flow switch ini betul-betul memanfaatkan power dari batu baterai dan relay untuk membuka solenoidnya. Jadi itu akan relatif lebih boros penggunaan baterai dan usia pakai spare part. Nah, mungkin bisa dipahami. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan di komen. Sertakan atau jelaskan juga merek dari unitnya ya, water heaternya merek apa, masalahnya apa. Silahkan follow dulu akunnya biar nanti ada notif kalau saya posting atau bahas lagi video-video tentang permasalahan water heater dan alat elektronik rumah tangganya.